Pada video berikut ini kita akan belajar lagi tentang jurnal penyesuaian, tetapi secara khusus untuk asuransi dibayar di muka. Nah, asuransi dibayar di muka dalam istilah lainnya, istilah bahasa Inggris itu disebut dengan prepaid insurance. Paling gampang, asuransi dibayar di muka, kita bayar duluan, prepaid. Nah, kita bayar duluan berarti itu prepaid, di awal bayarnya. Oke, berarti ini adalah golongan apa? Ini adalah golongan aset karena kita bayar tapi sebenarnya belum kita gunakan. Nah, kembali masih belajar tentang jurnal penyesuaian, maka ada daftar saldo yang belum disesuaikan, yang ini, yang berasal dari buku besar, kemudian ada data yang dibutuhkan untuk penyesuaiannya. Ada beberapa yang seharusnya dilakukan penyesuaian, tapi kita kali ini belajar tentang asuransi. Jadi asuransi yang dimana data penyesuaiannya, premi asuransinya yang sudah dipakai adalah 325. Oke. Maka kalau ada kejadian yang seperti ini, dikatakan premi asuransi yang terpakai itu adalah 325.000. Maka apa yang akan kita kerjakan? Pertama sekali langsung kita lihat dulu saja ke bagian daftar akunnya. Di sini ada asuransi dibayar di muka. Ini sama-sama asuransi. Nah, jadi asuransi dibayar di muka ini adalah golongan aset. Kenapa aset? Karena kita bayar duluan, kita bayar, tetapi sebenarnya belum kita gunakan. Maka ini adalah golongan hak, aset kita. Jadi, kalau kita lihat di sini, ada asetnya dalam bentuk asuransi dibayar di muka sebanyak 650. Ternyata dari 650.000 ini sudah kita pakai 325.000. Berarti sebenarnya sisanya tinggal berapa? Itu nanti adalah tinggal 325. Tetapi kalau ada yang seperti ini sebenarnya gampang. Ingat saja, kalau ada yang terpakai itu adalah namanya beban. Jadi gampang sekali. Kalau terpakai itu langsung jadi beban. Jadi beban itu kan selalu didebit. Ya, kemudian akan didebit, maka karena ini asuransi langsung saja namanya jadi beban asuransi. Kemudian beban asuransinya di debit 325.000, selanjutnya adalah yang ini tadi. Asuransi dibayar di muka ini adalah aset. Banyak aset kita. Ternyata karena sudah kita pakai, aset ini tadi harus dikurangi. Caranya, lihat ini di sisi debit artinya banyak, kemudian ini akan kita kurangi, dia berpindah ke kredit. Kenapa? Karena sudah kita pakai sebanyak 325, maka asuransi yang ini tadi pun harus kita kurangi sebanyak 325, makanya dia ke kredit. Jadi, kalau kita lihat di tampilan worksheet-nya, ini adalah bisa seperti ini. Beban asuransi, tadi jurnalnya adalah beban asuransi di debit. Beban asuransi kita cari di bagian daftar akunnya ada beban asuransi, kita isikan, karena ini di sebelah debit, maka di bagian di kolom jurnal penyesuaian kita letakkan di sebelah debit. Selanjutnya, ini ada asuransi dibayar di muka. Nah, ini adalah golongan aset, kita cari di sini di golongan aset. Juga perhatikan, ini kan di kredit, maka kita letakkan dia di kolom jurnal penyesuaian di sisi kredit. Oke, nah jadi ketika ada premi asuransi yang terpakai, ini adalah dipakai, maka dia langsung menjadi beban. Lihat, bebannya sebesar apa? Sebesar yang terpakai, sebesar yang 325. Oke, nah yang lain berarti karena sudah dipakai 325, yang ini tadi yang saldonya awalnya banyak, ini harus dikurangi. Lihat, perhatikan di sini kalau aset tadi awalnya di debit, kalau dia di kredit artinya berkurang, maka nanti sisanya tinggal 325. Itu kalau dia terpakai langsung dia sebagai beban. Contoh lain dari sini nanti bisa adalah sewa diterima di muka, sewa dibayar di muka tadi ya. Nah, tetapi ada juga kondisi yang lain, itu adalah
di mana yang diketahui adalah premi asuransi yang tersisa tanggal 31 Desember 2019. Nah, jadi kalau yang tadi terpakai 325, bagaimana jika ada contoh soal yang lain? Ini soal yang lain, misalnya ya, soal yang lain yang diketahui adalah yang tanggal 31 itu masih ada 300.000. Maka kalau ada kejadiannya seperti ini adalah yang terpakai kita cari dulu, kan ini berarti sisanya. Berarti kita cari berapa yang terpakai. Yang sudah kita pakai adalah 350. Datanya dari mana? Ini saldonya tadi ada di buku catatan, di daftar saldonya ada 650.000. Kemudian tanggal 31.000 ternyata tidak sebanyak ini lagi, tidak sebanyak 650.000. Udah sisa tinggal 300.000 saja. Berarti yang lain kemana? Yang lain itu 350.000 sudah kita pakai. Ingat selalu yang terpakai itu adalah beban. Maka kita catatlah dia beban asuransi. Ingat yang terpakai jumlahnya berapa? 350. Maka angka yang terpakai kita pakai karena di sini adalah beban. Jadi jurnalnya sebenarnya sama saja, yang berbeda adalah apa angkanya. Kalau tadi angkanya di sini 325, kalau ini adalah 350 karena kita cari yang terpakai. Jadi jurnalnya sama saja, beban asuransi di debit, maka kita carilah dia di daftar akunnya beban asuransi, karena beban asuransi itu letaknya di debit, di kolom jurnal penyesuaian kita letakkan juga dia di debit. Selanjutnya kita cari asuransi dibayar di muka, itu asuransi dibayar di mukanya kita cari di daftar akunnya. Ya, karena dia letaknya ini di kredit, maka perhatikan di kolom jurnal penyesuaian juga diletakkan di kredit. Lihat kalau ada yang di sisi debit, ada yang di sisi kredit, kalau dia berbeda berarti akan dikurangkan. Nah, jadi tadinya ada 650.000, kita beli banyak, ternyata seiring berjalannya waktu, sudah kita pakai 350.000, maka yang sisa adalah 300.000. Nah, jadi kalau di premi asuransi seperti ini, perlakuannya perhatikan dulu di daftar data penyesuaiannya, yang diketahui itu apakah yang terpakai atau yang tersisa. Kalau tanggalnya yang diketahui seperti ini artinya adalah yang tersisa. Kalau dia yang terpakai itu langsung beban. Oke. Nah, jadi kalau diketahui yang tersisa, kita cari dulu yang terpakainya berapa. Jadi selalu pakai angka yang terpakai. Karena yang terpakai itu adalah beban. Oke, demikian video kali ini. Mudah-mudahan membantu untuk jurnal penyesuaian.